Tema kita hari ini judulnya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini adalah ucapan bahagia yang ketiga, diambil dari Matius 5 ayat ke-5. Jadi Yesus naik ke atas bukit dan ia menyampaikan khotbah ini. 8 ucapan bahagia. Dan khotbah ini karena disampaikan di bukit, maka disebut juga sebagai khotbah di atas bukit atau khotbah di bukit. Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 1 sampai 2 terjemahan AYT, ketika melihat orang banyak itu, Yesus naik ke atas bukit dan setelah ia duduk, murid-muridnya datang kepadanya dan ia membuka mulutnya dan mengajar mereka katanya, demikian firman Tuhan kalau kita lihat di sini. Dan kalau saya perhatikan dengan hati-hati, di sini ada kata Yesus membuka mulutnya dan mengajar mereka. Nah, kata mengajar di sini dalam bahasa Yunani adalah didasko. Apa itu didasko? Didasko artinya mengajar, mengarahkan, menegur. Dan kata didasko ini yang menarik, dia ditulis dalam bentuk imperfect tense. Jadi dari melihat bentuk tensesnya, kita bisa tahu bahwa ternyata Yesus mengajar di sini itu bukan sekali, bukan 2 kali. Tetapi berulang-ulang kali Yesus sebenarnya mengulang pengajaran 8 ucapan bahagia ini. Khotbah ini berulang-ulang. Jadi kalau Yesus khotbahkan ini berulang-ulang, menurut saudara ini penting atau tidak penting untuk kita belajar? Karena itu diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang itu artinya penting. Jadi saudara tahu sekarang lewat khotbah hari ini bahwa saudara Yesus ternyata tidak mengajar ini cuma sekali. Tapi berulang-ulang kali diajar buat murid-muridnya. Yaitu dari kata didasko ini. Sebelum kita sudah belajar ucapan bahagia yang ke-1 dan kedua, yang ke-1 ucapan bahagia pertama adalah berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Saudara masih ingat ini? Matius 5 ayat 3 referensinya. Ini masih ada hubungannya soalnya, saya harus ingetin lagi. Khotbah hari ini ada kaitannya sama ini soalnya. Dan ucapan bahagia kedua juga masih ada hubungan sama khotbah hari ini. Itu adalah berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini diambil dari Matius 5 ayat 4. Jadi saudara, yang menarik ucapan bahagia ini setelah saya pelajari, saya selidiki, secara sistematis ternyata mereka itu saling, satu ada hubungan sama dua ada hubungan sama yang ketiga. Itu yang menarik sekali. Jadi kita nggak boleh hanya mau tahu yang satu atau hanya mau tahu yang ketiga. Karena mereka itu ternyata saling berhubungan, satu sama lain. Jadi untuk punya yang ketiga itu harus punya ke-1 dan kedua gitu loh. Nah yang ketiga hari ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini diambil dari Matius 5 ayat 5. Terjemahan NASB ditulisnya diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi sekarang poin pertama besar, apa berkat yang diterima oleh orang-orang yang lemah lembut? Apa berkatnya? Mereka akan apa? Mewarisi bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Ini bisa kita lihat referensi lain di Mazmur 37 ayat 9 dan 11 kita baca. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri atau bumi, boleh juga, sama juga. Tetapi orang-orang yang rendah hati, perhatikan, akan mewarisi negeri atau bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi di sini dikatakan orang yang rendah hati mereka akan mewarisi negeri atau bumi. Maka kita bisa lihat dari Mazmur dihubungkan sama apa yang kita belajar, ternyata ada kaitan yang sangat erat antara menjadi lemah lembut dan menjadi rendah hati. Saudara masih ikuti saya? Ya. Jadi ternyata ada hubungan sangat erat antara menjadi lemah lembut, kita nggak bisa bayang. Lemah lembut itu kayak apa? Nah ternyata lemah lembut itu sama dengan rendah hati. Karena orang yang lemah lembut mewarisi bumi, orang yang rendah hati mewarisi negeri atau bumi. Sama aja. Nah sekarang kita belajar akan cari tahu sebenarnya negeri atau bumi seperti apa yang diwariskan bagi orang yang lemah lembut dan rendah hati ini. Oke? Poin pertama A kecil, bahwa mereka akan menerima warisan tanah Kanaan. Bumi di sini dalam bahasa Yunani ada tengen. Tengen. Artinya apa tengen? Artinya itu tanah itu. Atau bumi itu. Sekali lagi apa? Tanah itu atau bumi itu. Jadi apa arti bumi di sini? Apa arti negeri di sini? Yang sedang dibicarakan. Ini sedang merujuk kepada apa? Tanah apa? Tanah, seperti poin kita, tanah Kanaan. Tanah Kanaan.
Dan kata mewarisi di sini dalam bahasa Yunani adalah kleronomeo. Kleronomeo. Jadi bumi di Matius 5 ayat 5, dia sedang bicara tentang pembagian tanah. Atau tentang pewarisan tanah. Yaitu tanah Kanaan dalam hal ini. Dan di Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, saya tahu Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani namanya Alkitab apa? Namanya Septuaginta. Jadi Alkitab Septuaginta ketika ada kata tengen dan kleronomeo, kata ini digabungkan, kebanyakan dalam Alkitab Septuaginta itu sedang menjelaskan tentang pembagian atau pewarisan yang namanya tanah Kanaan. Ini ekspresi ini kita bisa temukan di Ulangan 4 ayat 22. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Negeri yang baik itu bicara tanah Kanaan. Dan saudara bisa lihat juga ini di Imamat 20 ayat 24 dan Ulangan 6 ayat 1. Jadi tanah yang dimaksud ini bicara mengenai menerima warisan tanah Kanaan. Oke. Jadi bumi di sini sedang memberitahukan tentang suatu tanah tertentu yang akan diwariskan bagi mereka yang lemah lembut. Mungkin saudara ada bapaknya kaya, udah nyiapin tanah warisan, rumah warisan. Tapi kalau saudara nggak punya bapak yang mewariskan sesuatu, saudara jangan bersedih. Karena ternyata saudara sedang diwariskan sesuatu oleh Tuhan. Yaitu tanah itu, tanah Kanaan itu. Maka jelas bahwa firman Tuhan sedang bicara mengenai tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan itu juga dijanjikan buat kita yang keturunan Abraham. Jadi sejak dahulu kala Tuhan telah menyiapkan tanah Kanaan ini untuk diberikan bagi Israel. Dan juga bagi kita yang hari ini rendah hati dan lemah lembut, Tuhan mau mewariskan tanah ini buat kita. Artinya Tuhan mau memberkati saudara hari ini dengan apa? Berkat jasmani. Berkat jasmani. Yaitu saudara bisa memiliki tanah, bisa memiliki rumah, saudara bisa punya harta benda selama saudara hidup di bumi. Itu maksudnya. Tapi itu diberi buat siapa? Buat orang yang lemah lembut dan rendah hati tentunya. Saudara bilang nggak usah lemah lembut rendah hati, orang dunia juga kaya. Iya, tapi kan kekayaan membawa duka cita. Kalau saudara kaya tapi nggak duka cita loh. Terserah sih. Iya. Kalau saudara lihat Alkitab katakan orang kaya yang secara duniawi kekayaannya akan terus semakin harta dibawa masuk ke rumahnya, semakin duka cita masuk ke rumahnya. Saudara kan nggak ngalamin itu. Jadi jangan cuma lihat kayanya doang gitu. Jadi saudara Israel, mereka sampai bisa punya tanah Kanaan itu bukan karena mereka hebat, bukan karena kemampuan mereka. Tetapi sepenuhnya Tuhan yang memberikan kemampuan sampai mereka bisa punya tanah Kanaan itu. Karena itu saudara, kita juga harus jadi orang-orang yang mengandalkan dan percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki, memperoleh kekayaan dalam hidup kita. Asal kita punya hati yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Oke, yang kedua, bumi ini bicara tentang apa? Tanah ini tentang tanah apa? Itu tanah Kanaan surgawi. Tadi tanah Kanaan di dunia, ya, dalam arti berkat jasmani. Yang kedua sekarang ada tanah Kanaan surgawi, yaitu tanah yang kekal. Tanah Kanaan yang diterima bangsa Israel adalah bayangan tanah Kanaan yang akan kita terima di surga. Tuhan menjanjikan mereka akan dapat tanah ini. Demikian juga hari ini jadi kepastian buat kita bahwa kita juga akan terima tanah Kanaan di surga. Tapi saya nggak tahu, saudara ini orang yang suka mau terima tanah Kanaan di bumi atau tanah Kanaan di surga sebenarnya. Saya jawab sendiri. Soalnya ketika saya bilang tanah Kanaan di surga, saudara kayak kurang happy gitu. Saudara lebih happy kalau dapat duit 5 miliar kayaknya, daripada terima tanah di surga gitu. Ya, mungkin dengan 5 miliar saudara berasa akan bisa beli apa aja gitu kan. Tapi kalau terima tanah Kanaan di surga, apa sih ya surga gitu? Emang sebagus apa gitu? Nggak ada bayangan. Karena orang yang udah ke surga, pas lihat dunia langsung gimana ya? Kayak hilang selera loh saudara. Pengen cepat pergi ya ke sono. Karena itu indah banget. Jadi pertanyaannya masalah gini, seberapa kita sungguh-sungguh menginginkan tanah Kanaan rohani ini, surga ini, melebihi berkat jasmani yang kita terima di bumi. Dan kalau kita benar-benar menginginkannya, itu syaratnya kita harus jadi rendah hati dan lemah lembut. Dan saudara Matius 5 ayat 5 ini, kata mewarisi negeri atau kleronomeo ini, itu memakai kata future tense. Jadi artinya itu bicara tentang masa depan. Jadi artinya Tuhan selain mau memberikan tanah Kanaan di bumi,
Ya, berkat jasmani di bumi. Tuhan mau memberikan berkat yang lebih besar, itu berkat rohani di surga. Yaitu saudara akan terima kerajaan surga di masa depan. Jadi saudara lagi bicara orang lagi mau terima kerajaan surga atau enggak sih sebenarnya? Saudara mau surga atau enggak sih? Hah? Mau ya? Mau banget atau cuma mau aja? Oh ya, puji Tuhan. Berarti saya ketemu orang yang punya seleranya sama. Ya, hasratnya sama. Kita lihat Yesaya 57 ayat 13b dikatakan, orang-orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Yesaya 60:21 katakan, maka seluruh rakyatmu akan menjadi benar, mereka akan memiliki negeri itu selamanya. Negeri itu selamanya, apa negeri yang selamanya? Itu bicara tentang surga. Surga. Karena bumi ini sementara, yang selama itu ada di surga. Jadi di sini kalau kita bisa lihat dikatakan bahwa orang benar, jadi hanya orang benar yang bisa mewarisi negeri. Dan negeri ini ada negeri yang selamanya kekal, artinya bicara surga. 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1 dan 4 dikatakan nama tempat itu adalah langit baru, bumi baru. Itu apa? Yerusalem baru, sesuai nama gereja kita. Dan itu hanya diberikan buat orang yang kudus. Kudus ini benar-benar tak bercacat, tak bercela. Itu sebabnya dikatakan harus orang benar. Jadi kiranya semua kita menjadi orang benar dan orang kudus, menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga kita boleh pergi ke langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan mau janji kasih tanah ini sama saudara, saudara senang gak? Harusnya senang ya. Coba saudara lihat sebelahnya, kira-kira dia lagi mukanya sadar gak sih dia akan dapat warisan tanah? Coba lihat deh sebelahnya, pasti ini. Tanya dia, senang gak sih kamu benar senang bakal dapat tanah dari Tuhan? Ya, kok kayaknya mukanya biasa aja gitu. Ya. Saudara saya mau tanya, berapa banyak tanah yang saudara miliki di bumi ini? Berapa banyak? Saudara punya tanah berapa banyak? Rumah saudara tanahnya berapa meter? Hah? 50 meter? Maaf Pak, saya ngontrak. Maaf Pak, saya ternyata belum punya tanah sepetak pun. Ya, saya masih nyewa gitu ya. Tapi mungkin ada yang udah punya kan? Ada yang punya. Mungkin ada yang punya 50 meter, 100 meter. Atau saudara nggak punya tanah, tiba-tiba dapat warisan tanah. Saudara seneng banget ya. Tanahnya gede lagi, 1000 meter gitu ya. Seneng nggak? Seneng? Seneng ya. Jadi semakin banyak tanah yang kita punya, itu artinya kita semakin kaya sebenarnya. Kita nih orang kaya. Dan apalagi kalau tanahnya itu daerahnya yang cukup mahal strategis. Wah itu semakin banyak semakin kaya. Jadi kalau kita mau cari satu orang yang di muka bumi ini yang punya tanah paling banyak, tanah paling luas di bumi, siapa orang itu? Itu ada seorang perempuan yaitu bernama siapa? Namanya Gina Rinehart. Gina Rinehart. Dia adalah pengusaha tambang, raja tambang. Jadi dia punya tanah yang dia beli yang isinya tambang itu banyak banget ya. Wilayah yang dia punya itu di daerah Australia, dia orang Australia. Di daerah Australia dan di daerah Amerika. Dia punya tanah yang sangat banyak, sangat luas. Dan selain itu dia pakai tanahnya juga buat pelihara sapi jenis Wagyu. Ya. Nah berapa luas tanah yang dia punya? Itu adalah total tanah yang dia punya di Australia dan di Amerika. Luas tanah yang dia punya adalah 120.000 km persegi. 120.000 km persegi itu seperti apa? Jika Jakarta luasnya 661,5 km persegi, maka tanah yang dia punya luasnya adalah 181 kali luasnya Jakarta. Gede gak? Hah? Besar? Kaya banget. Dan kalau luas 120.000 km ini kurang lebih luas apa? Hampir mendekati luas Pulau Jawa. Nah ini orang yang punya tanah paling banyak di bumi. Kaya sekali. Dan tanahnya bukan di Indonesia loh. Tanahnya di Australia, di Amerika. Jadi saudara, meski saudara tidak punya tanah sebanyak orang ini, atau mungkin bahkan saudara nggak punya setapak tanah pun, sepetak tanah pun, 1 meter persegi pun tidak. Ya. Akan tetapi saudara, asal saudara adalah orang kudus yang rendah hati, saudara ini kabar baik bahwa saudara akan menerima tanah yang kekal di surga. Yang bahagia bilang amin. Coba lihat sebelahnya dulu, bahagia gak dia? Kayak kurang bahagia deh. Soalnya biasa aja gitu. Jadi saudara
Saudara adalah orang yang paling kaya, paling sukses. Kalau saudara bisa punya tanah di surga. Melebihi bahkan si perempuan ini, Gina Reinhardt ini. Seorang yang sangat kaya. Karena bumi ini akan hilang. Mau sebanyak apapun yang saudara punya, kalau itu bisa hilang, itu artinya nggak bernilai. Nggak ada nilainya, nggak ada nilai pasarnya. Tapi kalau itu bisa terus ada, saudara punya, itu saudara orang yang sangat kaya. Saya bisa ingat bagaimana Lazarus yang miskin akhirnya berakhir di surga. Dan bagaimana orang kaya yang dia makan dari kaki mejanya akhirnya berakhir di neraka. Itu hidup yang sangat tragis. Kalau hidup kita berakhirnya di neraka. Meskipun kita di dunia sangat kaya raya dan terkenal. Saudara bilang sama saya, ya kan Bapak ngomong gitu karena nggak kaya raya kayak Lim Xiaolong. Saya nggak mau jadi Lim Xiaolong. Nggak mau. Ya saya nggak mau. Kalaupun saya dikasih kesempatan saya nggak mau. Karena kalau saya jadi Lim Xiaolong belum tentu saya masih mau cari Tuhan. Kalau saya bisa beli apapun yang saya mau, saya bisa melakukan apapun yang saya mau pakai uang, saya rasa saya nggak bisa cari Tuhan. Saya belum tentu saya masih rohani. Rohana iya. Betul apa ya? Justru dalam keterbatasan saya terus menantikan Tuhan. Maka dikatakan orang yang menantikan Tuhan, itu orang yang diberkati. Menunggu-nunggu Tuhan. Jadi percayalah saudara, meskipun saudara mungkin kelihatannya kurang percaya. Bahwa saudara punya tanah yang kekal di sorga. Dan saudara adalah orang yang paling kaya dan paling sukses di bumi ini. Nah itu baru mulai bisa lihat ya. Harus gitu dong. Ya. Jadi saudara, di tanah di dunia tidak bisa menjamin kita akan tetap memilikinya. Saat perang dunia ketiga, saat gempa bumi, saat kita terbelit hutang harus disita tanah kita, rumah kita. Maka kita akan kehilangan semua loh. Siapa yang yakin di sini yang bisa bilang rumah saudara tinggali hari ini 20 tahun lagi punya saudara? Berani saudara ngomong gitu? Saudara yakin semua akan baik-baik 20 tahun ke depan? Ada yang yakin? Bahwa 20 tahun lagi rumah yang saudara tinggalin sekarang ini akan tetap punya saudara? Jadi saudara, di Kisah Rasul 7:4 Abraham dikatakan tidak memiliki setapak tanah pun meskipun dia orang kaya. Dia tidak punya setapak tanah pun di Kanaan. Sesuai dengan Kisah Rasul 7:5. Namun Allah tidak memberikan warisan kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Jadi jelas di sini katakan Tuhan tidak memberikan warisan setapak tanah Kanaan bagi Abraham. Kenapa demikian? Karena Abraham menginginkan tanah yang lebih baik, negeri kekal, tanah kekal yang namanya kerajaan surga. Sesuai dengan Ibrani 16 dikatakan, namun mereka merindukan suatu negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Oleh karena itulah Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, sebab Ia sudah menyediakan sebuah kota bagi mereka. Jadi Abraham dan orang-orang beriman di Ibrani 11 dicatat bahwa mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu surga. Itu sebabnya Tuhan gak pernah malu mengakui bahwa Tuhan adalah Allahnya Abraham. Tuhan selalu berkata, aku Allahnya Abraham, Allahnya Yakub. Jadi meski kita tidak punya setapak tanah pun di bumi, meskipun saudara gak berkelimpahan kaya materi, meskipun saudara gak terkenal seperti orang lain, tapi karena saudara merindukan tanah surgawi, negeri yang lebih baik, maka Tuhan tidak malu mau mengakui saudara Allahnya saudara. Sebaliknya saudara boleh kaya raya, tapi saudara gak merindukan tanah surgawi, Tuhan malu mengakui saudara. Saudara mengerti maksudnya? Ya. Jadi yang poin 2 besar sekarang. Siapa orang yang lemah lembut? Sehingga mereka bisa mewarisi tanah Kanaan sorgawi dan tanah Kanaan di bumi. Berkat jasmani dan berkat rohani. Kata lemah lembut di sini dalam bahasa Yunani adalah praus. Apa? Praus. Artinya apa? Rendah hati, disiplin, terlatih, sederhana. Itu arti praus. Untuk mengerti ini, untuk bisa mengerti ini, saya harus membayangkan seekor kuda liar. Kalau saudara coba-coba naik ke atas kuda liar, saudara bisa terpelanting patah tulang.
Atau saudara kalau terlalu dekat sampai bisa ditendang oleh kuda ini dan bisa fatal buat saudara. Akan tetapi ketika kuda liar ini bisa dijinakan, dilatih, dijinakan, hasilnya kuda yang tadinya liar tidak bisa dikendalikan, ketika saudara menghampirinya, dia akan menundukkan kepalanya, tanda dia sudah jinak. Sudah bisa ditaklukkan. Itu artinya browse. Bisa dituntun. Bisa diajar. Bisa diarahkan. Bisa dipimpin. Punya disiplin yang baik. Jadi saya mau tanya saudara. Ketika saudara kita dengar kata orang yang pribadi yang lemah lembut, bayangan saudara orang yang disebut lemah lembut itu harusnya seperti apa? Gimana? Kevin, kalau bayang orang lemah lembut harusnya seperti apa? Bayang saudara? Hah? Kalem. Apa lagi? Sabar. Ya. Apa lagi? Pak Kris mau jawab? Bayang Pak Kris tentang orang lemah lembut. Wah, ini orang lemah lembut loh. Apa? Saya kelihatan lemah lembut gak? Enggak kayaknya sih. Enggak. Saya gak kelihatan lemah lembut. Jadi artinya orang lemah lembut harus bawaannya seperti apa? Kalem. Saya gak kalem kan. Terus apa lagi? Sabar, udah dong, jangan ulang-ulang sama. Selain itu apa? Ngomongnya apa? Pelan. Jangan. Nah itu lembut kan? Kita masih sabar loh. Kayak gitu. Saya kan gak kelihatan begitu saudara. Ya. Atau mungkin kayak orang Jawa gitu. Kayak gadis keraton Jawa gitu. Sabar, kita harus sabar gitu kan. Jadi ngomongnya pelan, tutur katanya bagus, ya kan? Tutur katanya baik, tidak kasar gitu kan? Lemah lembut, betul? Ngomongnya pelan, sangat sopan, itu lemah lembut? Nah kita akan belajar. Siapa yang kayak tadi? Enggak kayak saya, yang kayak tadi. Siapa? Yang merasa dirinya kayak gitu. Ada di sini? Ada? Atau saudara kenal seseorang kayak gitu? Saya pikir dia lemah lembut kan? Kita lihat siapa orang lemah lembut. Jadi dengar baik-baik. Meski seseorang kelihatan lembut di luar, itu namanya lembut di luar. Tutur katanya baik. Tetapi saudara, apa ukuran orang yang lembut? Saudara harus tahu ada orang-orang yang kelihatannya lembut. Saya udah lihat sendiri. Saya udah lihat dengan mata saya sendiri. Beberapa referensi orang yang kelihatan lembut. Ada orang-orang yang perempuan atau laki-laki yang kelihatan lembut sekali. Bicara sangat sopan sekali. Coba saudara singgung dirinya. Tiba-tiba di dalam dirinya bisa keluar binatang buas yang siap mencabik-cabik saudara. Serius. Ternyata itu hanya sebuah pencitraan. Jadi kita tidak bisa menilai lemah lembut hanya kelihatan yang dari luar. Dari kata-kata. Itu namanya lembut di luar. Tetapi apa ukuran seseorang disebut punya hati yang lemah lembut? Hati yang mau dibentuk. Oke. Saya belum jawab dan dijawab saking semangatnya. Puji Tuhan. Ya. Jadi bukan ukurannya dari perkataannya. Bukan sesuatu yang dikemas di luar. Tetapi apa ukuran orang punya hati yang lembut? Mau tahu jawabannya? Taat firman. Adalah mereka yang punya ketaatan kepada perintah atau firman Tuhan. Itu orang yang lembut. Ayo, siapa yang mau sanggah saya? Saya tunggu. Siapa yang gak setuju? Ada yang gak setuju? Ada yang gak setuju? Gak ada, oke saya lanjut. Jadi mereka adalah orang yang punya disiplin yang tinggi di dalam dirinya dalam hal ketaatan pada firman Tuhan. Sekalipun kadang-kadang waktu mereka taat, ketaatan itu bertolak belakang sama keinginan mereka, tapi mereka toh tetap melakukannya karena itu sesuai firman Tuhan. Itu orang yang lembut. Tetapi orang boleh kelihatan begitu lembut, tapi nolak firman Tuhan, gak pernah mau taat firman. Itu bukan orang yang lembut. Itu orang keras sekali. Sampai Tuhan bicara pun dia gak bisa dengar, dia gak mau taat, dia gak mau nurut. Lawan terus seperti kuda liar tadi. Berontak terus. Tapi jadi saudara ada orang yang kelihatannya mungkin seperti
Macan galak luar biasa, tapi hatinya itu marmut di hadapan Tuhan. Tapi ada orang kelihatan marmut di luar, tapi di dalam itu banyak serigala. Makiin orang, kutukin orang. Saudara nggak tahu. Saya udah lihat itu ada orang kayak gitu. Ngomong manis banget, lembut banget. Tapi giliran saudara jahatin dia. Lihat aja nanti Tuhan bikin acara. Bakal mati itu orang. Itu saya lihat dengan mata saya sendiri orang itu. Saya kenal sampai saya kaget, kejam banget. Bilangnya sih rohani, saya kan anak Allah. Siapa yang ganggu saya pasti urusan sama Tuhan. Ih, Tuhan gak gitu banget sih. Tuhan bilang serahkan pembalasan ke tangan Tuhan kok. Kok jadi dia yang mendoakan orang celaka? Ayo. Tapi kalau saya lihat pasti itu orang lembut sekali. Jadi banyak orang kelihatan lembut di luar ketika bicara ketaatan sama firman. Keras kayak batu. Betul apa ya Pak Kris? Dan ucapan bahagia tentang orang yang lemah lembut ini hanya bisa dikerjakan sama orang yang punya dua karakter ucapan bahagia dari 2 minggu lalu. Yaitu orang yang miskin dalam roh dan orang yang berduka cita. Orang miskin dalam roh, mereka tahu bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka tuh hidup dari bergantung dari belas kasihan Tuhan. Miskin di situ kita udah tahu artinya seperti pengemis di minggu lalu. Artinya orang yang hidupnya sadar bahwa mereka tuh bergantung sama belas kasihan Tuhan setiap hari. Selayaknya seorang hamba, mereka selalu memperhatikan arahan tuannya. Itu sebabnya mereka bisa nurut. Coba saudara kalau Tuhan bilang gini, kamu hari ini ke kiri, kenapa mesti ke kiri? Kenapa gak ke kanan? Itu miskin gak? Kamu harus lakukan ini, kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya harus lakukan itu? Itu hamba. Hamba kayak gitu di zaman dulu saudara, itu gak boleh jawab Tuhan, sekali jawab mati saudara. Dan Tuhan mau kita jadi hamba seperti zaman dulu. Bukan hamba-hamba seperti zaman sekarang. Ya pembantu-pembantu bisa main handphone gitu. Dulu pembantu gak ada yang kayak gitu. Itu artinya taat 100% loh. Bahkan gak boleh lihat muka tuannya. Nunduk aja terus. Yang kedua adalah mereka yang berduka cita. Yaitu mereka menyadari bahwa diri mereka lemah dan rapuh. Dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Jadi mereka adalah orang yang tahu diri. Tidak membanggakan dirinya mereka di hadapan Tuhan maupun manusia. Karena mereka menyadari bahwa mereka di hadapan Tuhan itu tidak layak. Jadi mereka benar-benar berharap untuk Tuhan bisa melayakkan mereka. Itu orang yang berduka cita. Jadi itu sebabnya orang yang seperti ini, yang miskin dalam roh. Dan orang yang duka cita, punya duka cita tentang kelemahan dirinya. Yang hanya bisa lemah lembut, bisa nurut sama firman. Orang kalau udah lihat dirinya bagus, masih bisa nurut firman. Dia akan bilang ini firman bagus buat mama saya. Ini firman bagus buat teman saya. Ini firman bagus buat istri saya. Bagus buat diri dia. Enggak, karena dia udah bagus. Ya apa ya? Pernah kita dengar firman bilang ini bagus buat saya. Ya kalau bilang engkau berharga. Oh iya. Saya berharga cuy. Engkau ciptaan baru. Saya ciptaan baru emang. Coba kamu penuh dengan kebusukan. Mau? Nggak mau. Enggak, saya nggak busuk. Kamu tuh pernah dengan hawa nafsu dan keserakahan. Enggak, saya nggak serakah. Saya nggak hawa nafsu. Mau kita bilang itu kita? Nggak mau. Jadi yang jelek buat tante kita. Buat istri kita. Buat suami kita. Yang bagus buat kita. Iya Pak ya? Ya. Belajar banyak, ngerti banyak hari ini. Yang ketiga, poin 3 besar. Kita akan lihat teladan 3 tokoh Alkitab dan hal kerendahan hati. Yang pertama Yesus. Yesus, perhatikan ini penting. Yesus, dia adalah raja, tapi dia mengendarai anak keledai. Soalnya pasti mungkin gak pernah mikirin tentang hal ini. Pernah mikirin ini? Ini ada kejanggalan dan keanehan. Yesus dia masuk ke Yerusalem sebagai raja dan dia mau merayakan kemenangannya dengan mengendarai apa? Keledai. Dan bahkan itu bukan keledai dewasa, anak keledai. Aneh nggak? Nah, ini anak keledai. Anak keledai kayak gini yang naikin Yesus. Bahkan bukan yang dewasa loh. Usia 4 tahun baru. Aneh nggak?
Nggak aneh. Nggak aneh. Bagi saudara nggak aneh. Kenapa aneh? Harusnya naik apa? Yang lebih besar. Jadi biasa raja kalau menang perang dia naik apa? Yang kayak gini. Kuda jantan yang besar, yang hebat. Dia harus masuk kayak gini. Naik kuda yang jantan, warna hitam atau putih, yang gagah. Tanda kemenangan dan kehebatannya. Matius 21 ayat 5. Kita baca. Katakan kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu rendah hati, dalam bahasa Yunani praus. Dan menunggang seekor keledai. Dengan seekor apa? Keledai muda. Anak dari keledai beban. Kenapa Yesus malah naiki keledai muda? Anak keledai. Apa karena nggak ada kuda? Yang pertama, apa yang Yesus mau ajar ke kita? Yang pertama, Yesus mau mengajarkan mengenai menjadi penguasa yang rendah hati. Ia menang bukan dengan pedang dan kekerasan. Tetapi ia menang dengan cara yang berbeda dengan cara dunia ini. Yaitu dengan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Sampai rela menyerahkan nyawanya sendiri. Di saat semua orang yang punya pengaruh dan kekuasaan sedang memperlihatkan kehebatan mereka, prestasi mereka, Yesus malah tampil sebagai raja yang sangat sederhana. Tadi praus artinya sederhana, masih ingat? Di saat semua orang memakai cara kekerasan untuk mencapai keinginan mereka, Yesus mencapai kemenangannya dengan damai. Di saat semua orang berusaha memperlihatkan kehebatan dirinya, Yesus malah menyembunyikan siapa dirinya. Di saat semua orang sedang mempertahankan nyawanya, Yesus menyerahkan nyawanya. Itu artinya praus, lemah lembut. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan bahwa hidup dia hanya untuk menggenapi firman atau perintah Bapa. Tadi saya sudah katakan kan, orang yang lemah lembut ciri-cirinya apa? Mau taat firman. Saudara belajar di 7 firman di kayu salib. Saudara bisa lihat bagaimana saya sudah buktikan bahwa sepanjang hidup Yesus dia hanya mau menggenapi apa yang sudah ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Dia datang untuk apa? Bukan buang itu hukum Taurat. Tapi dia datang untuk melakukan isi hukum Taurat. Untuk menggenapinya sesuai dengan Matius 5 ayat 17-18. Dan sekali lagi waktu dia mengendarai anak keledai ini, dia sedang mau menggenapi apa yang sudah ditulis sama Alkitab di Perjanjian Lama. Di mana? Di Sakaria 9 ayat 9 terjemah ayat yang kita baca. Bersoraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan menyelamatkan, rendah hati dan menunggang seekor keledai muda. Jadi saudara bisa lihat bagaimana kerendahan hati Yesus yang hanya mau taat firman Bapa, meskipun rugi. Dia bisa naik dengan kuda jantan selayaknya raja-raja dunia. Dia bisa datang untuk memamerkan kekuatan dia, kehebatan dia sebagai raja pemilik dunia ini. Tapi dia malah lahir di tengah-tengah keluarga yang remeh. Anak tukang kayu yang miskin. Dan ternyata remehnya dia ini telah menjadi batu sandungan bagi orang yang menilai segala sesuatu secara lahiriah. Sehingga mereka malah bukan memuliakan dia, menyambut dia dengan baik. Mereka malah menyalibkan dia. Coba Yesus orang kaya, orang mungkin gak sembarangan nyalipin dia. Tapi karena dia cuma orang miskin, remeh, bajunya gak bagus, orang tidak berasa bersalah nyalipin dia begitu aja. Padahal dia yang punya semua ini, punya dunia ini. Dia punya tapi dia sembunyikan semua. Dia punya segalanya tapi dia membuat dirinya nol sekosong-kosongnya. Tadi malam sebelum tidur saya membayangkan ini. Merenungkan ini. Dahsyat banget. Punya tapi buat diri seperti gak punya apa-apa.
Ada tapi bikin diri nol sampai seperti itu. Siapa yang bisa punya teladan kayak gitu? Dan kalau saudara bayangkan Yesus seorang tubuh dewasa. Yang sudah dewasa. Naik seekor anak keledai yang masih kecil. Itu akan jadi sebuah tontonan yang memalukan. Sangat lucu dan menggelikan. Karena keledai ini masih kecil, dia belum pernah angkat beban. Dan sekarang tiba-tiba ditaruh di atasnya seorang tubuh dewasa yang berat. Jadi waktu dia jalan, dia goyang pelan-pelan kiri, kanan. Dia gak bisa jalan cepat kiri, kanan. Dan selalu bisa bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya semua ini. Duduk dengan cara seperti itu. Sangat menggelikan. Dan semua itu dilakukan untuk menggenapi apa yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Meskipun itu kelihatannya lucu dan menggelikan. Tapi dia belajar taat dari apa yang sudah ditulis di Alkitab. Saudara, itu artinya praus. Lemah lembut. Matius 11:29 terjemah NASB. Itu sebabnya Yesus katakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus katakan belajar sama aku. Karena aku ini lemah lembut. Aku rendah hati. Kiranya kita semua bisa terima hati yang lemah lembut dan rendah hati yang Yesus punya. Dan poin B kecil. Puncak kelemah lembutan hati Yesus puncaknya waktu dia ada di kayu salib. Dia menaiki kayu salib. Jadi Yesus sudah tahu bahwa penderitaan hebat akan dia alami. Dia sudah tahu itu. Dia tahu bahwa kedua kakinya dan kedua tangannya akan dipakukan. Akan ada paku yang besar, paku yang panjang. Itu akan menancap ke dagingnya. Dan kemudian merobek dagingnya. Kemudian menghancurkan tulang tangan dan kakinya. Untuk dipastikan menembus sampai ke papan kayu salib itu. Dan ketika paku itu menghantam tangan kakinya. Saya bisa merasakan begitu sakit yang luar biasa. Waktu dia menahan itu mungkin dia akan bergetar seluruh tubuhnya. Menahan sakit yang luar biasa. Dan dia sudah tahu itu semua. Itu akan terjadi. Dia tahu penderitaan sedahsyat itu akan dia alami. Dan dia bertahan. Dan itu artinya praus. Bertahan di dalam sakit. Kebanyakan orang kalau udah tahu dia akan menderita, mereka bukan bertahan. Mereka melarikan diri supaya tidak menderita lagi. Betul gak? Kita gak mau. Kalau kita tahu ujung itu bakal susah, kita gak mau masuk ke dalamnya. Tapi Yesus, dia tahu dia akan ngalamin penderitaan sehebat itu. Tapi dia bertahan. Itulah lemah lembut. Puncak lemah lembutannya dia ada di kayu salib. Yesus katakan di Lukas 22:42, ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini contoh orang yang lemah lembut seperti ini. Orang yang mau menyerahkan semua hanya kepada kehendak Bapa, kemauan Bapa. Yesus telah membuang seluruh pikirannya sendiri. Sekali lagi, Yesus telah membuang seluruh pikirannya sendiri. Dan hanya mau ikut apa yang jadi kehendak Bapa. Saudara buang pikiran saudara sendiri dan hanya mau ikut kehendak Bapa? Apa ya? Yang ada saudara kita maksain terus maunya kita. Pernah kita mau buang? Pernah kita lakukan sesuatu nanya dulu, Bapak engkau senang gak kalau aku begini? Pernah? Atau kita bilang Bapak aku maunya ini. Tolong buat ini jadi berhasil. Yesaya 53:67 dikatakan, ia ditindas dan ia menderita. Tetapi ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti seekor domba yang terdiam di depan parapan gunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Kayu salib adalah puncak tertinggi dari kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus. Apa yang membuat Yesus begitu taat sama firman atau perintah Bapa? Apa yang bikin dia bisa begitu taat?
Karena Yesus melihat seluruh perintah atau firman Bapa adalah hidup kekal. Katakan hidup kekal. Yohanes 12:50 katakan, dan aku tahu bahwa apa? Perintahnya itu adalah apa? Hidup yang kekal. Jadi mereka yang lemah lembut, mereka menerima perintah Bapa sebagai syarat untuk terima hidup kekal. Yakobus 1:21b katakan, terimalah dengan kelemah lembutan firman Allah yang tertanam di dalammu yang sanggup apa? Sanggup apa? Menyelamatkan jiwamu. Jadi mereka yang sombong sudah pasti tidak akan terima firman Tuhan dengan baik di hatinya. Hanya mereka yang rendah hati bisa menerima, mengerti, dan mentaati firman Tuhan. Jadi mengapa ada orang yang tidak bisa dengar firman di NCM, firman yang murni ini? Karena hati mereka keras. Mereka sombong. Mereka tidak punya hati yang rendah hati. Berasa sudah banyak tahu. Padahal mah tidak tahu apa-apa. Berasa diri udah bagus. Udah rohani. Padahal mah itu hanya seperti cangkang yang besar yang gak ada isinya. Jadi orang yang rendah hati pasti taat perintah Bapa. Dia melihat firman Bapa itu seperti syarat untuk terima keselamatan. Tetapi orang yang sombong, dia tidak akan taat perintah Bapa. Karena dia pikir dia sudah selamat, atau memang dia juga tidak pernah peduli dengan keselamatannya. Betul apa ya? Mazmur 25:9, ia memimpin orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi hanya orang yang rendah hati yang akan diajar langsung oleh Tuhan. Akan dituntun supaya jangan keluar jalan yang salah. Dan syaratnya harus apa? Rendah hati. Sebaliknya jika sombong, Tuhan tidak akan pernah menuntun orang di jalannya. Karena orang yang merasa diri bagus, dia gak akan menanyakan Tuhan tentang jalannya. Dia akan selalu pikir ini yang benar. Jadi saudara, 1 Petrus 3:4 katakan terjemahan NLT, engkau harus mengenakan pada dirimu keindahan yang datang dari dalam, keindahan yang tidak pudar, dari apa? Roh yang lemah lembut dan tenang, dan sangat berharga bagi Tuhan. Jadi bagaimana supaya manusia batinnya kita ini indah di mata Tuhan, itu harus ada roh yang lemah lembut. Roh yang bisa taat firman. Jadi pertanyaan, adakah sosok roh yang lemah lembut dan rendah hati di dalam diri kita? Jika ada, itu yang bikin Tuhan lihat kita indah dan berharga. Contoh yang kedua adalah tokoh kedua yang menjadi teladan buat kita adalah Abraham. Abraham dia adalah orang yang lemah lembut. Jelas, karena dia yang dapat tanah Kanaan, diwariskan tanah Kanaan. Sesuai dengan Kejadian 13 ayat 14b sampai 15, lalu bisa baca sendiri. Abraham orang yang lemah lembut bisa kita lihat pada saat peristiwa dia konflik sama Lot. Jadi Abraham mengambil sikap mengalah kepada Lot yang adalah keponakannya, dan yang jelas-jelas Lot bisa kaya raya itu karena ikut Abraham. Jadi ada masalah di tengah mereka, yaitu suatu saat karena mereka sangat kaya, ternak mereka sudah sangat banyak. Jadi Lot sama Abraham mereka tinggal sama-sama di satu tempat, dan tanah yang mereka tinggalin bersama udah gak bisa muat, gak cukup buat mereka berdua. Dan suatu saat gembala mereka saling bertengkar mempersoalkan soal tanah ini. Akhirnya Abraham bilang sama Lot, udah kamu yang pilih dulu. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu boleh pilih dulu. Jadi Abraham mengalah dengan memberikan pilihan kepada Lot lebih dahulu. Di sini kita bisa lihat seperti apa Abraham ini. Ia adalah orang yang memprioritaskan orang lain meskipun dia rugi. Maka kita bisa katakan orang yang hatinya lembut, ini seperti ini. Maka tidak heran Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang seperti Abraham. Jadi mereka yang hatinya lembut, mereka orang yang tidak suka bertengkar sama orang lain. Mereka yang hatinya lembut memilih untuk mengalah meski rugi. Dan karena Abraham mau mengalah untuk menerima tanah sisa dari Lot, maka Allah memberikan tanah yang lebih baik bagi Abraham, yaitu apa? Tanah Kanaan sorgawi. Kira kita bisa memiliki hati yang lemah lembut seperti Abraham, sehingga kita menerima warisan tanah sorgawi. Yang ketiga adalah Musa, yang terakhir.
Musa, ia juga orang yang memiliki hati yang lembut. Dari semua orang di bumi, Alkitab katakan begitu. Sesuai dengan Bilangan 12 ayat 3. Sementara itu, Musa adalah seorang yang sangat lembut hati. Hatinya lebih lembut daripada semua orang di muka bumi ini. Dari mana kita bisa lihat bahwa hati Musa begitu lembut? Kita bisa lihat waktu di Bilangan 12 ada suatu insiden yang terjadi. Bahwa Musa mengambil seorang perempuan kafir, seorang wanita Kus. Dan hal ini menimbulkan reaksi dalam tim kepemimpinan di padang gurun, yaitu Miriam dan Harun. Di Bilangan 12 ayat 1 kita baca, Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Mereka mengkritik karena ia menikah dengan perempuan Kus, orang kafir. Karena itu gak benar. Dan karena tindakan Miriam dan Harun melawan Musa, Tuhan bicara langsung kepada mereka berdua untuk meresponi sikap mereka. Tuhan yang bela Musa, bukan Musa bela dirinya. Bilangan 12 ayat 8, aku berbicara kepadanya, yaitu Musa, dengan berhadapan muka, jelas, dan tidak menggunakan maksud yang tersembunyi. Ia melihat rupa Tuhan, sebab itu mengapa kalian berani menentang hambaku Musa. Jadi Tuhan yang menarik bukan membenarkan sikap Miriam dan Harun, tapi sebaliknya Tuhan malah membela Musa dalam hal ini. Dan saudara, kalau saudara lihat di Bilangan 12 ayat 1 yang tadi kita baca, bahwa Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Kata berbicara dalam bahasa Ibrani ada dabar. Dabar di sini bukan sekedar bicara, bukan sekedar berkata-kata biasa, tetapi menyampaikan kata-kata fitnah, kata-kata yang menjelekkan, menyebarkan berita palsu tanpa takut dan ragu-ragu hanya untuk menjatuhkan Musa. Yang luar biasa setelah kata-kata fitnahan yang dilontarkan itu, Musa tidak melakukan apapun untuk membalas mereka. Ini menggambarkan orang yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi mereka yang lemah lembut, mereka tidak membalas, tetapi malah berdoa bagi musuhnya. Sesuai dengan Bilangan 12 ayat 13. Jika kita diperhadapkan situasi seperti Musa, jika ada orang yang menghina kita, mengejek kita, merendahkan kita, kita pasti mau membalas. Dan kalau ada orang ngomong sesuatu yang gak benar, kita pasti akan membela kasus kita. Iya atau enggak? Saudara gampang saudara ada orang yang mudah menerima kritik di sini? Ada di sini yang enggak, saya orang paling bisa terima kritik. Mari kita kumpul, kita kritik terus. Tahan berapa lama? Senang saudara kalau anak saudara diomongin? Senang saudara kalau diri saudara dikatain? Senang? Bisa terima? Enggak ada yang mau terima. Tapi Musa, dia milih diam. Bilangan 12 ayat 2. Miriam Harun katakan, apakah Tuhan hanya bicara melalui Musa saja? Bukankah dia juga telah berbicara melalui kita? Dan Tuhan mendengar hal itu. Dikatakan saat Miriam dan Harun menjelekkan Musa, meragukan kredibilitasnya sebagai pemimpin umat, Alkitab catat Tuhan dengar semua kata-kata itu. Serangan-serangan mereka, fitnahan mereka, kata-kata yang mereka coba mau menjatuhkan Musa, semua Tuhan dengar. Jadi saudara, mungkin ketika kita berkata buruk tentang seseorang, atau ikut-ikut menjatuhkan orang lain, atau ikut menjelekkan seseorang, kita berpikir bahwa kata-kata kita akan setelah itu akan berakhir begitu saja. Tetapi saudara, ayat ini katakan Tuhan mendengar semua ucapan yang kita katakan. Dan Tuhan mencatat semuanya. Baik kata-kata yang keluar dari mulut kita maupun ada di hati kita, Tuhan dengar. Karena itu kita harus hati-hati sama lidah kita. Sesuai dengan 1 Petrus 3:10 katakan, sebab kitab suci berkata barang siapa mencintai hidupnya dan ingin melihat hari-hari yang baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya dari kejahatan dan bibirnya dari mengucapkan tipu muslihat, berkata bohong, dusta, gosipin orang, ngomong sesuatu yang bagus tentang diri sendiri pada tindakan yang gak sesuai. Itu hati-hati. Tuhan lihat semua itu. Jika kita gak pernah peduli dengan apa yang kita katakan, kalau sampai Tuhan dengar kata-kata itu, maka hari-hari yang buruk yang akan kita terima. Itu sebabnya kenapa hidup kita susah. Jangan-jangan kita suka ngomong hal-hal yang kita gak sadar. Kita pikir akan selesai. Ternyata Tuhan ingat. Tuhan catat. Jadi orang yang rendah hati tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sembrono.
menghakimi orang lain atau terlalu memuliakan diri sendiri atau mengkritik orang lain. Sebaiknya mereka menyerahkan semua penghakiman itu ke dalam tangan Tuhan. Yesus telah menanggung semua caci maki yang dilontarkan orang buat dia di atas kayu salib dengan memilih diam. Bahkan penjahat pun di sebelah kiri ikut mencaci dia. Dia memilih diam dan berdoa buat musuhnya. Itu sebabnya Alkitab memuji apa yang Yesus lakukan. Ibrani 5 ayat 8-9 terjemahan NASB. Meskipun dia adalah anak, dia belajar untuk taat atas hal-hal yang dia derita. Meskipun dia Allah, dia belajar untuk taat akan apa yang harus dia tanggung. Dan dia memilih diam. Enggak membela haknya, kasusnya. Saya enggak akan lama kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi belajar apa kita dari 3 tokoh ini soal karakter lemah lembut dan rendah hati? Yang pertama, seperti Yesus, dia adalah penguasa yang rendah hati. Dia mengajarkan menjadi penguasa yang rendah hati. Ia adalah pemilik dunia ini, tetapi cara hidupnya yang sangat sederhana, lahir di tengah-tengah keluarga miskin, yang tampak sangat remeh dan tidak diperhitungkan oleh dunia. Tetapi sekarang itu telah menjadi batu sandungan bagi mereka yang melihat hidupnya secara lahiriah. Dan akhirnya mereka menyalibkan dia. Dan kedua kita bisa lihat dari hidup Yesus yang hanya mau melakukan firman Bapa. Meski nampaknya lucu, menggelikan dengan mengendarai seorang anak keledai, ketaatan pada firman telah membuat dia harus kehilangan banyak hal. Reputasi, pengakuan, kenyamanan, pengakuan orang-orang kepada dirinya, dia harus kehilangan semua itu. Bahkan dia harus sampai kehilangan nyawanya demi yang namanya ketaatan pada firman. Emang Yesus ngomongnya sopan? Lemah lembut? Kamu keturunan ular, bapakmu setan. Apa itu sopan? Itu lembut? Petrus dipanggil iblis, nyalang kau. Sopan? Pikir dong saudara. Kita membangun kata lemah lembut dengan konsep humanisme. Saudara boleh semanis apapun seperti marmut, tapi gak pernah taat firman, itu keras kayak batu. Yang kedua, kita belajar apa dari Abraham? Bahwa hidup yang selalu mendahulukan orang lain. Mengalah dengan Lot meskipun harus rugi. Di dunia ini orang kebanyakan mau duluan. Antri mau duluan. Dapat apa-apa yang terbaik mau dapat duluan. Pujian mau dapat duluan. Jarang orang mau ngalah demi orang lain. Tetapi siapa yang bisa mengalah dan mendahulukan orang lain akan terima hal yang baik. Dan itu adalah orang yang lemah lembut. Yang ketiga, seperti Musa kita bisa belajar bahwa tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi ia malah berdoa bagi musuhnya. Itu adalah orang yang lemah lembut. Kiranya kita dapat menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati sehingga kita menerima berkat mewarisi bumi. Yaitu berkat diberkati di dunia ini dan juga menerima berkat yang lebih besar lagi. Yaitu menerima kerajaan sorga. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di tempat ini masih ada kesempatan mau mendengar, kami bisa dengar sesuatu yang sangat bersih, sangat murni, sangat suci. Di saat kami tidak lagi dengar berita-berita seperti ini di dunia ini, bahkan di gereja. Kami bersyukur kami bisa terima sesuatu yang sangat berharga ini, sangat murni. Teladan kepemimpinan dari Yesus yang bukan mencapai segala sesuatu dengan keangkuhan dan kesombongan seperti yang diperlihatkan pemimpin dunia ini. Kami dilatih oleh dunia ini, jika kami mau terlihat hebat, kami harus mengemas diri kami tampak luarnya hebat. Tapi oleh firman hari ini kami belajar
bahwa orang yang hebat diperhitungkan Tuhan. Bukan orang yang lahirnya kelihatan luar biasa. Tapi justru jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang remeh. Yang tidak berarti. Tapi di mata Tuhan, di mata Allah, mereka adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut dan dipuji. Ajar kami supaya kami tidak terkecoh oleh pemahaman prinsip dunia yang melakukan segala cara untuk naik ke atas. Dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kami. Tapi lewat teladan Yesus kami belajar bagaimana menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa. Hidup yang hanya mau menyenangkan Bapa. Terima kasih kalau kami bisa belajar hal ini di tempat ini. Untuk kami mulai menjadi seseorang yang diakui oleh Tuhan. Itu dicapai dengan karakter yang baik. Itu dengan karakter lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus, seperti Abraham, seperti Musa. Berkati jemaat yang engkau bawa terus naik ke dalam iman yang lebih advance lagi. Untuk mengerti iman yang lebih baik lagi. Sehingga kami jangan menjadi orang-orang Kristen yang kosong. Seperti terisi di luar, tapi ternyata kosong di dalam. Tapi mungkin kami menjalani iman yang kelihatan remeh di luar, tapi berisi di dalam. Terima kasih Bapak. Dengan meninggi nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin.